Ah, sebenarnya semenjak SMA ya, saya melihat ada sesuatu yang ganjil gitu. Ya. Itu di masyarakat sekitar saya tentunya. Tapi saya kan belum punya punya harus seperti apa cara cara ngelawan, cara marahnya itu. Marah dalam pengertian ngelawan gitu ya, saya Ya, nggak ya. tahu. Tapi setelah 93 masuk di kampus gitu, saya mulai tahu cara ngelawannya tentu saja. Ya, kita ada di perbincangan menolak lupa dan, kita ada dengan, Jimuha, nama aslinya Muhaji, sahabat saya, sama-sama di, Surabaya dulu dalam dalam, pergerakan dan, pada beberapa segmen yang lalu, di segmen yang sama menolak lupa, kita berbincang dengan beberapa tokoh gerakan mahasiswa yang, kebetulan ada di Jakarta, bergerak di Jakarta. Nah, tentu kita juga ingin melihat bagaimana pergerakan, aktivis mahasiswa, di daerah-daerah lain. Jadi tentu saja potret itu akan memperkaya, kita di dalam memahami bagaimana pergerakan 98. Tentu saja, tidak hanya di Jakarta sebagai ibu kota, tetapi juga di wilayah-wilayah yang lain, termasuk juga salah satunya pergerakan di, Surabaya. Nah, nama asli sahabat saya ini Muhaji dan, panggilannya yang populer adalah Jimuha ya. Jadi, beliau lebih terkenal dengan, dipanggil Jimuha ya. Nah, di Surabaya beliau salah satu, pimpinan pergerakan dan, kita akan berbincang soal bagaimana kira-kira, pengalaman dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan, kawan kita Jimuha di Surabaya. Long time no see, Jim, lama udah, tidak ketemu Ketemu, kita, apa sekarang aktivitas? apa ya, setelah reformasi itu, ya di Surabaya banyak gerak di advokasi tani dan buruh gitu ya. Setelah itu Masih masih? ya masih, Ya. tapi sekitar 2010 coba saya memandang bahwa ini bukan lahan yang baik gitu ya untuk cari duit. Saya harus usaha wira swasta. Oke, sekarang alih Sampai sekarang wira swasta. alih profesi lah. Ya, di water treatment sama istri juga. Oke, ya. Nah, eee, dulu bangsa kita bisa merdeka karena kita berangkat dari rasa marah ya Hmm. terhadap keadaan, marah terhadap ketidakadilan karena penjajahan. Dulu kita bergerak juga karena rasa marah yang Ya, sama. Ya. Nah, dulu marahmu kenapa? uh, sebenarnya semenjak SMA ya, saya melihat ada sesuatu yang ganjil gitu. Ya. Itu di masyarakat sekitar saya tentunya. Tapi saya kan belum punya punya harus seperti apa cara cara ngelawan, cara marahnya itu. Marah dalam pengertian ngelawan gitu ya, saya Ya, nggak ya. tahu. Tapi setelah 93 masuk di kampus gitu, saya mulai tahu cara ngelawannya tentu saja. Oke. Berhubungan dengan banyak teman, berinteraksi dengan banyak teman-teman di kelompok-kelompok diskusi tentu saja. Mhm. Pikiran saya semakin terbuka, pandangan saya terbuka tentang Indonesia pada saat itu. Ya, ya. Nah, dari perkembangan diskusi itu semakin mengerikan kan. Media juga memberitahukan banyak hal tentang ketidakadilan itu, tentu Mhm, saja ada mhm. kasus. Di tengah eh, situasi media juga dikotasi saat itu ya? Iya, tapi ya masih ada beberapa media yang mencoba untuk
secara sembunyi-sembunyi tentu saja dengan menyelipkan kalimat-kalimat dan foto-foto itu. Iya. Ada penembakan petani yang di sana, di Mhm. Nipa misalnya, terus ya di berbagai daerah tentu saja mengalami hal serupa Iya. soal tanah. Iya. Belum yang lain soal buruh Iya, sebagainya. Marsina kasus yang Marsina ya. yang cukup dekat dengan Iya. wilayah saya, dengan domisili saya, Sidoarjo Iya. sana. Itu semakin mengerikan saya melihat itu. Di situ saya mulai, ini nggak bisa, ini harus dilawan dalam hati saya. Ini harus Mhm. dilawan dan saya harus mencari teman sebanyak-banyaknya untuk melawan itu bersama-sama. Saya mungkin tidak bisa sendirian Iya. itu. Iya. Kelompok Iya. diskusi itu yang bisa mengarahkan, memandu saya Mhm. untuk bisa mengajak teman-teman untuk melakukan satu hal Mhm. yang saya kira pada saat itu ini jauh dari keadilan, jauh dari demokrasi. Iya. Saya kira Iya. itu. Aku ketemu dirimu dulu saat kau di FKMS. Iya, iya, iya. Ceritakan sedikit tentang FKMS. Iya, saya itu Forum komunikasi mahasiswa Mahasiswa Surabaya. Surabaya. Saya mencari-cari kelompok diskusi dan kelompok yang bisa memandu pandangan saya yang saya ceritakan tadi. Iya. Ketemulah beberapa teman yang menunjukkan di sana tempatnya, bukan di sini gitu. Waktu itu di depan UNER, saya ketemu sama beberapa teman di Fakultas Hukum itu, ada itu, nongkrong di situ. Di sana saya coba untuk saya cari tahu, di Beratang ternyata sekretariatnya. Iya. Ya, di Iya. Beratang. Iya, saya masih ingat Iya, rumahnya ingat ya. seperti apa, ya. Akhirnya saya ke sana. Ternyata di sana itu banyak teman-teman juga diskusi. Ya, akhirnya bergaul, berinteraksi. Yang spiritnya ya, sama, pemikirannya sama. Ternyata tidak hanya saya, ternyata banyak yang punya pemahaman dan pandangan yang sama soal Indonesia. Oke. Nah, Iya. ternyata FKMS itu punya networking yang cukup luas juga. Ada di Iya. Malang, Jawa Timur tentu saja, Iya. banyak di Jawa Barat, di Jawa Tengah, bahkan di Sumatera dan Bali. Berjejaring. Berjejaring. Jadi networking itu memang sudah dibentuk, dibuat oleh teman-teman sebelum saya tentu saja, kelompok Iya. teman-teman 80-an. Iya. Jauh hari sudah semakin luas saya kira. Iya. Itu FKMS yang punya pandangan yang sama dengan saya. Iya. Saya masuk ke sana. Oke. Ya. Apa yang dilakukan selama di situ? Lah, FKMS saya kira teman-teman yang lainnya, jaringnya itu banyak hal selain dia berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa tentu saja, bikin mendorong kelompok-kelompok diskusi agar ada spektrum soal Indonesia yang harus demokratis, yang harus memenuhi soal keadilan, tentu saja Pancasila sebagai cara pandang kita. Iya. Alat bantu untuk memandang Indonesia. Nah, selain di mahasiswa tentu teman-teman juga bergerak di masyarakat, melakukan advokasi, pendampingan. Jadi advokasi itu pengorganisasian, itu juga mencerdaskan warga atas apa masalah yang sesungguhnya terjadi. Di semua sektor ya, petani, nelayan, buruh, bahkan di satu daerah yang jauh dari wilayah Surabaya. Kelompok miskin kota ya. Saya harus datang ke sana, harus bikin sekolah rakyat di sana. Itu sebenarnya untuk mendorong bahwa seperti yang saya sampaikan, kita harus punya banyak teman untuk melakukan itu. Agar pandangan kita hanya tidak saya miliki sendiri, itu harus kita transfer ke banyak teman. Kita transformasikan ke banyak pihak agar semua punya pandangan sama soal itu. Iya. Kira-kira Jim, kenapa kau melakukan itu semua? Artinya begini, tidak ada yang gaji, ya, tidak ada yang ngasih duit, tidak ada yang support, ya, tetapi kita merelakan waktu, tenaga, pikiran kita, ya, untuk melakukan pendampingan kepada rakyat pada saat itu dengan resiko-resiko yang harus kita pikul saat itu. Apa yang melatari dirimu untuk mengambil semua itu? Saya sampai sekarang juga heran kenapa saya harus melakukan itu. Tapi satu hal yang perlu saya garis bawahi. Sejak awal saya sampaikan bahwa pandangan saya soal ketidakadilan dan soal yang itu lebih soal ini kan, lebih soal moralitas. Ya. Jadi dorong soal moralitas saya.
untuk melihat sesuatu yang itu tidak boleh terjadi. Ya. Rasa kemanusiaan yang hilang di berbagai sektor gitu, dan itu dilakukan oleh para otoritas, orang-orang punya otoritas untuk melakukan memperbaiki, ternyata dia lakukan itu. Negara. Iya, lembaga yang punya otoritas itu negara misalnya gitu. Saya tidak ikhlas ya dalam pengertian agama, tidak ikhlas untuk melihat itu. Jadi lebih didorong soal moralitas, bukan soal kemudian bahwa saya harus melakukan itu karena ada sesuatu nggak punya kepentingan untuk itu. Makanya saya ya rela-rela aja dengan segala resiko apa yang saya terima gitu, dengan baik waktu kuliah yang harus lambat gitu ya, harus dimarahin oleh keluarga, nikah yang harus lambat juga gitu kan, sama kita. Oke, nanti kita elaborasi di situ. Kita break dulu ya. Saya harus ngadvokasi masyarakat konflik tanah di daerah Triorejo sana, Gresik itu di Wedoro Anom tentu saja. Itu kan tanah yang mau diambil alih oleh tentara tentu saja. Ngeri ya tentara. Bagaimana kekuatan Orde Baru, rezim otoritarian ini kuat, dan itu diambil 420 hektar. Jadi berhadapan langsung dengan tentara ya? Saya harus ke sana.